Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tolong diperhatikan gambar yang ada di depan. Sudah bisa lihat semuanya? Sudah. Gambar apa itu Bu Dewi? Madu. Ada yang lain melihat gambar yang lain? Ya, kita fokusnya kepada madu. Panjenengan semuanya sudah pernah minum madu? Sudah tahu rasanya madu? Alhamdulillah. Pertanyaan yang ingin saya tahu dari panjenengan, berapa lama toh kadaluarsanya madu? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan membantu saya. Bu Iva, guru IPA, tahu kapan kadaluarsanya madu? Dari bapak-bapak, Pak Guntur, ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Saya pun baru tahu kemarin bahwa madu itu adalah minuman yang tidak ada kadaluarsanya. Alhamdulillah kita bisa minum madu kapanpun. Menurut data seperti itu. Dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang tidak ada kadaluarsanya. Dan kita akan bermanfaat seperti madu. Padahal sudah tahu semua kan manfaatnya madu seperti apa. Hampir tidak ada manfaat atau tidak ada efek sampingnya. Itulah hebatnya madu. Mudah-mudahan kita bisa seperti madu. Berikutnya, perhatikan gambar itu, tolong dibaca Bu Lina. Angka berapa Bu Lina? Betul sekali, 3.900.000.000. Kenapa bisa baca? Karena beliau berusaha ya. Rupiah di situ ya, 3.900.000 rupiah per minggu. 3.900.000.000 per minggu. Itu wow apa betul? Wow banget. Ada guru matematika di sini, kalau 1 bulan jadi berapa? 1 tahun jadi berapa? 1 bulan aku 15, berapa miliar. 1 tahun 187,2 miliar. Itu adalah kira-kira uangnya siapa ya itu? Itu ada yang pilih belum? Jadi 187,2 miliar itu adalah gajinya seorang pemain bola. Panjenengan sudah hafal semua hobi saya ya? Ya, saya hobinya sepak bola. Saya sangat mengagumi salah satu tokoh atau pesepak bola internasional namanya Muhammad Salah. Dia adalah seorang pemain dari kota atau desa, bukan kota, desa kecil di Mesir. Dia sekarang bisa mencapai gajinya ini 3.900.000.000. Jadi hampir 4 per minggu. Jadi berapa kok bisa ya? Nah itu PR-nya. Kok bisa begitu, kenapa dan seterusnya. Oke. Sebelum nanti kenapanya, saya itu di rumah selain hobi lihat bola tadi YouTube-nya, saya juga sering melihat seminar-seminar atau kisah inspiratif. Suatu hari saya melihat YouTube. Di situ YouTube sebenarnya seminar yang diadakan oleh salah satu CEO. Panjenengan besoknya CEO. Gampangnya nopo gitu. Yang punya perusahaan. Beliau sukses di bidangnya,
lah, mungkin orang melihatnya kaya raya. Banyak orang yang tanya bagaimana dia bisa sukses. Orang banyak yang penasaran, akhirnya banyak yang meminta untuk membagikan kisahnya. Akhirnya dia mengadakan seminar. Karena saking suksesnya, orang penasaran semuanya, banyak yang ikut seminarnya. Sekitar 1000-an orang. Jadi di aula besar itu 1000 orang ikut seminarnya karena kepo banget gimana kiat suksesnya. Setelah hari-hari yang ditentukan untuk seminar itu, beliaunya datang bukan seperti saya seperti ini mempresentasikan bagaimana usahanya, betul. Beliau datang hanya membawa batu besar dan 1 palu biasa saja, bukan yang besar. Acara dimulai, dia yang dilakukan bukan presentasi tapi memukul batu dengan palunya. Orang-orang, ngapain ini namanya, katanya mau presentasi, mau cerita kisah suksesnya, kok hanya mukul batu aja. Ditunggu berapa menit, kok tetap begitu, setengah jam tetap begitu, pukul terus batunya. Sampai orang-orang jadi bosan. Ngapain sih ini katanya seminar. Akhirnya banyak yang keluar. Gak menarik ini, bukan seperti yang dibayangkan. Dari 1000 orang tadi tinggal sekitar 20-an orang. Untuk keponya itu masih ngapain sih orang ini, kok hanya yang dilakukan mukul batu terus sampai sekitar 2 jam. Akhirnya batu yang dipukul itu dalam waktu 2 jam pecah. Setelah pecah baru beliau ambil mic, baru ngomong. Yang panjenengan penasaran bagaimana saya sukses itu adalah saya sukses karena konsisten. Itu jawabannya. Orang-orang kok bisa? Apa hubungannya dengan batu? Batu sekeras itu dipukul selama 2 jam dengan palu biasa saja bisa pecah. Pertanyaannya CEO tadi, menurut panjenengan kira-kira kapan batu itu pecahnya? Pada dia itu menghitung kira-kira 1000 kali pukulan sehingga bisa pecah. Berarti kapan batu itu bisa pecah? Menurut panjenengan kapan? Dari beliau yang memukul 1000 kali tadi akhirnya pecah, berarti pecahnya mulai kapan? Umumnya orang memikir bahwa ke 1000 itu yang bikin pecah. Ternyata iya, dari pukulan pertama sampai ke 1000 itulah yang membuat pecahnya batu yang keras itu. Dari 2 cerita ini, menurut panjenengan apa toh yang diambil hikmahnya dari ini? Ada yang mau membantu saya menurut pemikiran panjenengan? Kenapa batu bisa pecah? Kenapa Muhammad Saleh yang dari desa kecil bisa mempunyai gaji yang sangat fantastis tadi? Kenapa kira-kira? Satu kata, usaha konsisten. Ya, batu ini bisa pecah. Nah, konsisten. Bapak Ibu, saya di sini sangat berbahagia berada di antara panjenengan. Saya juga berterima kasih panjenengan kerso menghadiri atau hadir di acara ini setelah kita sebenarnya ini mau rapat evaluasi hasil dari penilaian classroom yang sudah kita lakukan. Setelah ini apa yang harus kita lakukan setelah adanya penilaian itu? Apakah selesai di sini Bapak Ibu? Tidak. Jadi classroom itu saya di sini sebagai kepala madrasah tidak akan bisa mewujudkan classroom dengan sendirian tanpa bantuan yang paling utama wali kelas, yang kedua semua guru dan juga anak didik kita. Anak didik kita itu tergantung kita sebagai bapak ibu guru. Yeah. Apa itu konsisten itu? Coba panjenengan mungkin dari Bu Munir. Menurut panjenengan konsisten itu satu kata atau mau menjelaskan boleh? Konsisten adalah usaha yang dilakukan berkali-kali. Bisa berkali-kali dengan cara yang sama untuk menuju
suatu kesuksesan. Ya, menuju satu kesuksesan atau satu tujuan. Mendekati jawabannya Bu. Coba kita menurut AI, konsisten artinya tetap pada yang dilakukan, tetap mukul terus, tidak berubah-ubah. Dia meskipun ada orang lain komentari apa dan seterusnya tetap selaras dan sesuai. Konsisten juga diartikan sebagai sikap dan perbuatan yang selalu selaras dan tidak berubah-ubah. Ya, seperti yang dilakukan oleh pemukul batu atau yang dilakukan oleh Muhammad Salah yang akhirnya berhasil tadi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu-ibu terutama yang tersenyum. Ini juga terjadi pada diri kita mungkin ya, terutama emak-emak ini yang sudah berubah posturnya dari dulu awalnya. Jadi saya juga sering bilang dengan panjenengan, kita itu selalu ingin mempunyai tubuh yang ideal kembali. Ya, dulu ya lumayan ideal, sekarang karena perubahan macam-macam menjadi tidak ideal. Kita bandingkan, ada dua macam orang. Satunya diet, yang satunya menjadi gaya hidup. Kita selama ini mungkin masih di antara mana ya? Diet. Kita maunya satu, progresnya singkat, 1 atau 2 bulan ini sedang ingin kurus dia dan mungkin sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya butuh solusi cepat dia dong. Kurus dia, terus membatasi makan. Terus pokoknya aku gak mam gitu ya. Terus fokus pada timbangan. Ini saya harus setiap hari saya timbang. Dia tanpa aturan yang jelas gitu ya. Hasilnya pertama dia belum seberapa kurus ya, akan menjadi langsing banget. Tapi kalau dia hanya seperti itu, kembali ke ya afternya itu panjenengan lebih 2 kali lipatnya dari sebelumnya. Bandingkan dengan yang gaya hidupnya, prosesnya ini harus sabar, tidak ada yang instan. Jadi 8 sampai 12 bulan, jadi 1 tahun. Kalau kita panjenengan mau diet itu menurut penelitian begitu, fokus membangun kebiasaan, habit atau kebiasaan. Jadi kalau habitnya contohnya adalah makan makanan yang sehat, mengurangi cemilan yang membuat gemuk dan seterusnya. Jadi tahu semua teorinya, tinggal konsisten bertahap. Ya minimal dikurangi, ini yang dikurangi dulu ya, tepungnya lah, minyaknya dan seterusnya. Tidak fokus pada timbangan, coba ini dulu. Kalau jenengan konsisten, nanti tiba-tiba turun dulu. Tapi kalau jenengan tiba-tiba balik lagi ke kebiasaan lama, berarti tidak seperti yang diharapkan itu. Pola makannya fleksibel. Sebenarnya kan tidak harus diet ketat banget gitu ya, itu malah bahaya. Maka lakukan seperti itu, hasilnya ajaran bersari afternya begitu langsingnya. Nah, kita mudah-mudahan bisa seperti itu. Ini yang kedua, ini adalah hasil dari apa? Gaya hidup itu hasil dari konsisten. Untuk dia itu harus konsisten juga. Tapi semuanya butuh konsisten. Cara untuk konsisten itu bagaimana toh? Nah, caranya tentukan tujuan. Tadi sudah kemudian menyampaikan. Panjenengan kan mesti punya tujuan. Ini berlaku tidak hanya untuk classroom, untuk diet, semua hal. Nek panjenengan ingin mencapai sesuatu, tentukan tujuan dulu. Kemudian buat rencananya, schedule-nya, mau apa, mau berapa lama dan seterusnya. Kemudian atur jadwalnya. Kayak tadi makan itu, ya jangan, idealnya kalau diet itu makannya tetap berapa kali, tapi jangan menambah. Yang normal kan berapa kali? 3 kali. Cemilannya boleh, tapi yang sehat dan seterusnya. Jangan takut gagal. Ya mungkin pertama pernah diet gagal. Ya ulangi lagi kalau tetap ingin diet, kecuali ya udah begini aja. Itu berarti tidak konsisten. Cari dukungan dari lingkungan sekitar. Nah ini yang penting kalau kita dapat dukung. Masih banyak ya kulinernya menggoda-goda. Nah itu yang bikin dietnya ibu-ibu ini gagal semuanya. Manfaatkan teknologi. Ini contoh saya itu masih dilokno oleh Pak Ulu. Saya ingin beli jam untuk jalan. Saya
pagi itu jalan 15 menit, kalau bisa 30 menit itu kan ada jam untuk stopwatch-nya. Itu untuk jalan restoran, itu jadi apa? Itu kan juga kita bisa melihat sudah berapa langkah. Itu minimal 5.000 sampai 10.000 langkah. Kalau mau menjalankan itu. Contoh gini, mana teknologi, jadi lihat YouTube juga bisa, dan masih banyak lagi. Latih diri menjadi ini yang sulit paling bawah ini. Lebih sabar. Ini yang akan kita lakukan nanti di classroom. Bapak Ibu, saya tidak ingin classroom ini hanya selesai di semester ini. Saya ingin ini menjadi habit, menjadi budaya. Maka perlu konsisten kita semuanya, tidak hanya wali kelas saja. Bapak Ibu guru yang lain yang tidak wali kelas juga harus ikut bagaimana atau menjalankan classroom itu. Tahu anak yang tidak tertib, yang melanggar aturan, dari nanti ingatkan lagi sesuai prosedurnya, sesuai aturan di kelas. Ya, itu ya Bapak Ibu, biar konsisten. Lihat, konsisten adalah awal kesuksesan. Apapun itu panjenengan kalau punya tujuan tadi supaya sukses, supaya berhasil, berarti harus konsisten. Kata lain dari konsisten menurut Islam adalah istiqomah. Ya, kayak ayat tombol panjenengan. Jadi istiqomah bisa diganti bu konsisten gitu ya. Menurut sebuah makalah itu ya, kata mulia, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Padahal karomah itu sudah kemuliaan. Tapi karena istiqomah itu begitu sulitnya, maka dihargai lebih 1000 kalinya dari karomah itu. Maka untuk itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi mari kita mewujudkan MI Darul Muta'alimin kita menjadi dari kelas dulu, classroomnya terus terjaga seperti yang kita saksikan hari ini, dan lingkungan madrasah menjadi bersih tertib. Apalagi sekarang sudah pembangunannya insya Allah selesai hari ini Bapak Ibu, kita tinggal menjaga merawatnya. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.